Indonesia Grammar Channel. Yuk kita tonton seri fakta sejarah kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik dulu subscribe dan tombol loncengnya. Kekaisaran Babilonia Baru atau Kekaisaran Kaldea adalah periode dalam sejarah Mesopotamia yang dimulai pada tahun 626 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 539 sebelum Masehi. Selama 3 abad sebelumnya, Babilonia dikuasai oleh bangsa sesama penutur atau bahasa Akkad sekaligus tetangga mereka di luar utara, yaitu Assyria. Selama periode tersebut, Babilonia menikmati status yang penting. Assyria berhasil menjaga kesetiaan Babilonia selama periode Assyria Baru, entah melalui pemberian hak istimewa yang terus-menerus bertambah atau melalui tindakan militer. Akan tetapi, semuanya berubah pada tahun 627 sebelum Masehi dengan matinya pemimpin kuat Assyria terakhir, Assurbanipal. Di bawah pimpinan Nabopolassar, orang Kaldea, Babilonia memberontak. Dengan bersekutu bersama bangsa Medes, Babilonia menghancurkan kota Nineveh. Ibu kota Assyria pada tahun 612 sebelum Masehi. Dengan demikian, Babilonia bebas dari kekuasaan Assyria dan menjadi negara merdeka. Periode kekuasaan Babilonia dicirikan dengan perkembangan pesat dalam arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Para raja Babilonia Baru amat menyadari antikuitas warisan mereka dengan berupaya menerapkan kebijakan tradisionalis, membangkitkan kembali kebudayaan Samer Akkad kuno mereka. Meskipun bahasa Aram telah menjadi bahasa sehari-hari, namun bahasa Akkad kembali ditetapkan sebagai bahasa administrasi dan kebudayaan. Ungkapan-ungkapan arkaik dari 1500 tahun sebelumnya dimasukkan kembali ke dalam prasasti-prasasti Akkad bersama dengan bahasa Sumer yang sudah lama tak digunakan. Naskah Cuneiform Babilonia Baru juga diubah untuk menyerupai naskah Akkad yang sudah amat lama. Nebukadnezar II adalah salah satu raja Babilonia yang kaya akan karya seni dari masa kejayaan Babilonia, amat dihargai dan dirawat. Contohnya ketika sebuah patung Sargon Agung atau Sargon dari Akkad ditemukan dalam suatu pekerjaan konstruksi yang diperintahkan untuk dibangun sebuah kuil untuk patung tersebut. Dan diceritakan pula bahwa Nebukadnezar dalam upayanya membangun ulang kuil di Sipar harus melakukan penggalian berulang hingga ia menemukan fosil Naram-Suen, suatu penemuan yang memungkinkannya membangun kembali kuil tersebut secara layak. Babilonia Baru juga membangkitkan kembali praktik penunjukan putri kerajaan sebagai pendeta dewa bulan, Sin, atau kebiasaan yang dulu dilakukan pada masa Sargon. Pada periode Babilonia Baru, banyak tanah yang dibuka untuk diolah. Kedamaian dan kekuasaan kekaisaran membuat tersedianya sumber daya untuk memperluas irigasi dan membangun sistem kanal. Daerah pedesaan Babilonia didominasi oleh perkebunan-perkebunan besar yang diberikan kepada pejabat pemerintah sebagai bentuk pembayaran. Perkebunan-perkebunan ini biasanya dikelola melalui penguasa lokal yang mengambil sebagian keuntungan.
Penduduk desa ikut serta dalam perkebunan tersebut dengan menjadi buruh dan penyewa tanah. Kota-kota di Babilonia memperoleh hak otonomi dan hak istimewa dari raja. Kota berpusat di kuil, tiap kota memiliki pengadilan sendiri, dan kasus hukum seringkali diputuskan dalam majelis. Kuil mendominasikan struktur sosial, status sosial, dan hak politik seseorang yang ditentukan berdasarkan posisi mereka terkait dengan hierarki keagamaan. Para pekerja, misalnya perajin, memperoleh status yang tinggi. Selain itu, terdapat pula serikat pekerja untuk memberi para pekerja daya tawar kolektif.